Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga teman-teman semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan, eh, diberikan motivasi supaya teman-teman semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada materi ke-11 ya. Pada materi ke-11 ini artinya ini adalah pertemuan kita yang ke-13. Kita akan membahas materi yaitu tentang pendekatan pembelajaran matematika. Jadi kita sudah membahas tentang strategi pembelajaran matematika, tentang model pembelajaran matematika, dan hari ini kita akan belajar tentang pendekatan pembelajaran matematika. Begitu. Lalu apa hubungannya antara model, strategi, dan pendekatan pembelajaran matematika? Nanti kita akan mengetahui bersama-sama. Seperti biasa sebelum memulai perkuliahan, maksud saya sebelum kita memulai materi utama, di sini ada beberapa pertanyaan ya, diagnostik non-kognitif untuk menyiapkan teman-teman, untuk memotivasi teman-teman supaya teman-teman lebih semangat dan termotivasi untuk mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Pertanyaan diagnostik non-kognitif di sini ada tiga pertanyaan. Yang pertama, kira-kira bagaimana nih perasaan teman-teman terhadap pembelajaran matematika? Masih sama ya dengan pertanyaan pada minggu lalu dan 2 minggu yang lalu. Bagaimana perasaan Anda terhadap matematika ya? Lalu yang kedua, apa harapan Anda dari materi ini? Jadi kira-kira apa yang teman-teman harapkan dari materi pagi hari ini, yaitu tentang pendekatan pembelajaran matematika. Dan yang ketiga, apakah Anda lebih suka belajar dengan pendekatan yang berpusat pada guru atau berpusat pada siswa? Jelaskan alasannya. Gitu. Apakah teman-teman lebih suka gurunya yang lebih aktif di kelas atau teman-teman lebih suka siswanya lebih aktif di kelas? Lalu berikan alasannya. Silakan Anda jawab sebagai bahan refleksi Anda untuk meningkatkan motivasi Anda dalam mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Dan selanjutnya ada juga pertanyaan diagnostik kognitif. Yang pertama, apa sih yang Anda ketahui tentang pendekatan pembelajaran? Teman-teman pastinya pernah mendengar ya tentang pendekatan pembelajaran, meskipun sebenarnya teman-teman kurang paham mungkin tentang apa sih definisi dari pendekatan pembelajaran, tapi tentunya istilah tentang pendekatan pembelajaran harusnya sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman semuanya. Lalu yang kedua, sebutkan pendekatan yang pernah Anda gunakan atau alami dalam pembelajaran matematika. Ya, begitu. Untuk menjawab pertanyaan ini nanti apa ya namanya? Atau teman-teman bisa silahkan menjawab di orat-oratan atau disimpan di pikirannya. Lalu nanti kita seperti biasa teman-teman cocokkan dengan materi yang akan saya paparkan nantinya. Apakah jawabannya sudah benar atau mendekati benar atau malah melenceng jauh ya, seperti biasa. Lalu yang ketiga itu bagaimana Anda mendefinisikan pembelajaran yang efektif nih? Harusnya sudah tahu dong. Karena kita pada materi keberapa itu kita sudah membahas secara spesifik materi tentang pembelajaran efektif ya. Ada definisinya, ada karakteristiknya dan lain-lain. Harusnya sudah bisa menjawab dong ya pertanyaan ketiga ini. Untuk ice breaking saya lewati ya teman-teman. Lanjut kepada tujuan pembelajaran dan sub CPMK pada materi pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada materi di pertemuan kali ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami pengertian, jenis-jenis, dan implementasi berbagai pendekatan pembelajaran matematika. Jadi, semuanya berkaitan dengan pendekatan pembelajaran dari definisi, jenis-jenisnya, lalu bagaimana mengimplementasikannya dalam suatu pembelajaran matematika. Sedangkan tujuan pembelajaran ini dipecah lagi menjadi beberapa sub CPMK. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran materi pada pagi hari ini, teman-teman diharapkan mampu menguasai kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu untuk bisa menjelaskan pengertian pendekatan pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan pendekatan pembelajaran matematika. Jadi, pengertian pendekatan secara umum dan pendekatan pembelajaran matematika.
Lalu kompetensi yang ketiga diharapkan teman-teman mampu untuk menjelaskan jenis-jenis pendekatan pembelajaran matematika. Nah, itu beberapa subjek PMK dan tujuan pembelajaran dari materi pada pertemuan kali ini. Sedangkan untuk pemahaman bermakna, ada 3 poin utama di sini. Yang pertama, menjelaskan tentang bahwa pembelajaran matematika tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga fokus pada proses berpikir siswa. Jadi, dalam mengajarkan matematika harusnya tidak hanya melihat hasil akhir, karena sebelum mencapai hasil akhir itu ada yang namanya proses. Nah, proses itu sebenarnya juga penting, sama seperti hasil ya. Jadi proses itu dalam melakukan sesuatu, proses itu juga suatu hal yang sangat penting yang bisa dijadikan pengalaman, dijadikan sebagai kompetensi juga ya seperti itu. Lalu yang kedua, pendekatan yang sesuai itu bisa membantu siswa dalam hal memahami konsep secara mendalam dan aplikatif. Pendekatannya seperti apa nantinya akan kita bahas. Lalu yang ketiga, bahwa setiap pendekatan memiliki kelebihan, kekurangan, dan relevansi masing-masing dalam konteks pembelajaran. Terkait ini, jenis-jenis pendekatan pembelajaran nantinya yang akan kita bahas satu persatu ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke materi utama atau materi inti tentang pendekatan pembelajaran. Di sini ada definisi pendekatan pembelajaran secara umum ya. Pendekatan pembelajaran itu merupakan cara pandang guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Yang kedua, menyatakan bahwa pendekatan merupakan kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk membantu siswa dalam memahami dan menguasai materi pembelajaran. Jadi dalam suatu pendekatan di sana mengandung metode dan teknik-teknik tertentu yang digunakan guru apa namanya dalam membantu siswa supaya siswa dengan dalam tujuan supaya siswa mampu memahami dan menguasai materi pembelajaran. Bahwa pendekatan ini mencerminkan cara pandang guru terhadap bagaimana kira-kira peserta didik sebaiknya belajar dan bagaimana materi harus disampaikan. Nah, itu adalah definisi dari pendekatan, yaitu merupakan cara pandang guru ya. Cara pandang guru tentang bagaimana nih kira-kira saya menyampaikan materi pembelajaran supaya bisa dipahami oleh peserta didik saya. Nah, bagaimana nih kira-kira cara belajar yang baik untuk siswa saya supaya mereka paham terhadap materi yang saya sampaikan seperti itu. Secara umum, pendekatan pembelajaran itu dibagi menjadi 2 golongan secara umum ya. Yaitu yang pertama ada pendekatan teacher center, yang kedua student center ya. Yang pertama teacher center approach, yang kedua yaitu student center approach ya. Jadi pendekatan approach ya. Yang pertama teacher center ya, yang sering teman-teman dengar. Teacher center. Teacher itu guru, center itu pusat. Artinya guru sebagai pusat pembelajaran ya. Definisinya yaitu guru sebagai pusat pembelajaran yang mendominasi kegiatan belajar. Jadi guru semuanya yang mengatur. Guru yang menjelaskan materi, guru yang mengatur kelas dan segala macamnya. Jadi semuanya berpusat kepada guru. Sedangkan lawannya itu ada yang namanya student center approach, yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Sama dengan definisi teacher center, student center ini student adalah siswa, center adalah pusat, artinya pembelajaran yang berpusat kepada siswa, bahwa siswa harus aktif membangun pengetahuannya sendiri. Ya, jadi siswa itu kalau tadi guru yang mendominasi pembelajaran, guru sebagai subjek utama, kalau student center adalah siswa yang berperan utama dalam proses pembelajaran, siswa yang berperan aktif, siswa yang menjadi subjek utama dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya terkait implementasi student center dan teacher center untuk contoh pendekatan teacher center misalkan, nah namanya teacher center pembelajaran yang berpusat pada guru, maka metode yang bisa digunakan atau yang biasa digunakan adalah ceramah. Ceramah kan gurunya yang ceramah ya, guru yang lebih aktif dalam menjelaskan materi. Selanjutnya selain metode ceramah yang berpusat sebagai pendekatan
teacher center yaitu pendekatan metode demonstrasi. Guru yang mendemonstrasikan sesuatu apa namanya ya? eh menggunakan menggunakan metode demonstrasi. Contoh misalkan dalam mendemonstrasikan suatu apa namanya? cara membuat sesuatu ya, misalkan dalam pembelajaran matematika, guru mendemonstrasikan cara membuat, katakanlah, jaring-jaring bangun ruang. Guru mendemonstrasikan cara-cara membuat suatu media pembelajaran. Nah, jadi guru yang mendemonstrasikan menjadi model di depan kelas, gitu. Selanjutnya, contoh pendekatan student center, yaitu metode-metode yang lebih bersifat student center. Yang pertama yaitu metode proyek ya, proyek based learning. Project based learning artinya siswa diajarkan dengan metode project based learning. Siswa diberikan tugas proyek, siswa aktif dalam melaksanakan tugas proyeknya. Guru hanya memberikan arahan-arahan, memberikan arahan terkait tugas proyek yang harus dilakukan oleh siswa, dan siswa berperan aktif melaksanakan tugas proyeknya. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Seperti yang sudah kita bahas pada materi model pembelajaran matematika ya, ada project based learning, ada problem based learning. Kalau proyek itu berbasis proyek, kalau problem based learning itu berbasis kepada masalah. Jadi dalam mengajarkan suatu konsep matematika, guru memberikan berbagai macam jenis permasalahan di dunia nyata yang bisa diselesaikan dengan konsep-konsep matematika, dan siswa menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu dengan cara mereka sendiri. Selanjutnya yaitu diskusi kelompok, karena diskusi kelompok ini adalah salah satu metode yang melibatkan siswa secara aktif, siswa yang menjadi subjek utama dalam metode ini. Selanjutnya terkait perbedaan utama dari teacher center dan student center. Kalau yang teacher center itu lebih berfokus pada penguasaan materi oleh guru ya. Kenapa? Karena guru menjadi subjek utama. Guru harus benar-benar memahami materi pembelajaran sehingga dia bisa menyampaikan materi atau konsep pembelajaran kepada siswanya dengan baik dan dengan maksimal begitu ya, dengan efektif. Selanjutnya untuk student center berlebih berfokus pada eksplorasi dan kreativitas siswa. Karena kenapa? Namanya juga berpusat kepada siswa, maka yang harus melakukan kegiatan eksplorasi itu adalah siswa. Eksplorasi terkait materi yang diajarkan ya. Dan siswa juga dituntut untuk kreatif dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi dalam membangun pengetahuannya sendiri. Nah, itu terkait pendekatan student center dan teacher center. Selanjutnya kita masuk kepada pendekatan pembelajaran matematika. Jadi kalau tadi pendekatan pembelajaran secara umum definisinya, lalu ada pembagian secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu yang berpusat pada guru dan berpusat pada siswa. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada pendekatan pembelajaran matematika. Apa definisinya? Yaitu pendekatan yang dirancang untuk menyampaikan konsep matematika secara efektif. Ya, jadi definisi secara umumnya tadi ya, pendekatan pembelajaran jadi cara pandang guru bagaimana untuk mengajarkan suatu konsep. Nah, ini yaitu cara pandang guru untuk mengajarkan suatu konsep matematika supaya bisa dipahami oleh siswanya, supaya tercipta pembelajaran yang efektif, supaya materinya bisa tersampaikan secara efektif. Nah, itu adalah definisi dari pendekatan pembelajaran matematika. Dengan tujuan yaitu dengan menggunakan pendekatan yang tepat, pembelajaran matematika diharapkan dapat menjadi lebih menarik, lebih relevan, dan menantang bagi siswa. Ya. Nanti kita akan pelajari berbagai macam jenis pendekatan pembelajaran, sehingga tujuan dari pemilihan pendekatan yang tepat diharapkan bisa membuat pembelajaran matematika menjadi lebih efektif, lebih relevan terhadap dengan kehidupan sehari-hari siswa, lebih menarik bagi siswa dan juga lebih menarik bagi siswa dan lebih menantang juga pastinya. Karena dalam setiap pendekatan itu memiliki metode-metode tersendiri begitu ya. Dan yang ketiga, hal ini
Juga membantu siswa untuk tidak hanya memahami konsep matematika secara teoritis saja, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam berbagai konteks kehidupan. Seperti contohnya nanti kita akan membahas yang namanya pendekatan RME, pendekatan kontekstual, pendekatan berbasis masalah. Nah, karena pada pendekatan tertentu yang diajarkan adalah masalah-masalah matematika yang berkaitan dalam kehidupan nyata, seperti itu. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Jenis-jenis pendekatan pembelajaran matematika. Kalau tidak salah ada 6 atau 8 ya di sini. Yang pertama yaitu pendekatan konstruktivis. Konstruktivis berasal dari kata konstruk. Konstruk ini membangun ya. Jadi kalau kita berbicara tentang bangunan, ada konstruksi bangunan ya. Konstruksi bangunan artinya konstruktivis itu membangun, artinya pendekatan yang apa? Pendekatan yang menekankan siswa supaya bisa membangun sendiri pengetahuannya. Ya, jadi pendekatan konstruktivis adalah pendekatan yang berorientasi pada pembelajaran aktif, di mana siswa berperan sebagai subjek pembelajaran yang membangun pengetahuannya sendiri. Nah, ini adalah pendekatan konstruktivis. Siswa diharapkan bisa membangun pengetahuannya sendiri. Nah, namanya juga siswa diharapkan membangun pengetahuannya sendiri, artinya pendekatan ini berorientasi kepada pembelajaran aktif oleh siswa. Siswa menjadi pusat pembelajaran, siswa menjadi sumber atau subjek utama dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran matematika, pada pendekatan konstruktivis ya, siswa diajak untuk memahami konsep matematika melalui eksplorasi, diskusi, dan penyelesaian masalah nyata. Jadi dalam pendekatan konstruktivis, hal-hal yang dilakukan, siswa diajak untuk mengeksplorasi suatu konsep tertentu, siswa diberikan permasalahan, lalu mereka menganalisis, mengeksplorasi, dan mendiskusikan dengan teman-temannya sehingga mereka bisa menemukan sendiri, bisa membangun sendiri konsep matematika yang sedang dipelajari. Kalau di buku referensi yang saya berikan itu di sana lengkap ya. Ini saya hanya merangkum ringkasannya saja. Kalau di buku referensi itu lengkap dalam setiap jenis pendekatan pembelajaran matematika, mulai dari definisinya, mulai dari pengertiannya atau definisinya, tujuannya, karakteristiknya, langkah-langkahnya, lalu ada kekurangan dan kelebihannya juga, begitu ya. Teman-teman bisa membaca sendiri di buku referensi yang saya berikan. Yang kedua, ada yang namanya pendekatan saintifik, yaitu berfokus pada proses eksplorasi konsep matematika secara sistematis, logis, dan berbasis data. Science ya, science. Pendekatan yang biasa digunakan sejak dari apa namanya implementasi kurikulum K13. Pendekatan digunakan berbasis pendekatan saintifik yang dikenal dengan langkah 5M-nya ya. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk memahami konsep matematika dengan lebih mendalam melalui investigasi dan pengalaman langsung ya. Dalam pendekatan saintifik ini yang terkenal ya, dikenal dengan langkah 5M. Jadi pada pendekatan saintifik ini adalah pendekatan yang mengacu pada proses praktikum ya. Pada proses praktikum itu kan ada langkah-langkahnya, langkah-langkah saintisnya. Nah, ini diadopsi oleh pendekatan saintifik dengan ciri khas memiliki langkah 5M, yaitu M yang pertama mengamati, M yang kedua menanya, M yang ketiga mengumpulkan informasi, keempat mengasosiasi, dan yang kelima mengkomunikasikan. Maksudnya bagaimana, Bu? Jadi dalam implementasi pendekatan saintifik itu siswa diberikan permasalahan, siswa tidak diberikan materi secara langsung, secara gamblang, tidak. Tapi siswa membangun sendiri pengetahuannya dengan langkah-langkah 5M. Yang pertama, siswa diberikan permasalahan matematika sebelum masuk ke materi utama. Jadi diberikan permasalahan ya. Macam-macam permasalahannya, bisa soal cerita, bisa berupa gambar, bisa berupa pola untuk diamati oleh siswa. Sehingga ketika siswa mengamati ilustrasi yang diberikan, maka akan timbul pertanyaan.
Sehingga terjadi proses yang kedua yaitu proses menanya. Akan timbul berbagai macam pertanyaan. Misalkan pola ini kira-kira bagaimana, gambar ini akan menjelaskan apa dan segala macam. Nah, karena sudah muncul beberapa pertanyaan, maka siswa harus mampu menjawab itu. Maka untuk mampu menjawab pertanyaan yang ada di otak mereka, yang ada di pikiran mereka, mereka harus melakukan langkah ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi langkahnya bagaimana? Bisa dengan membaca referensi, bisa dengan mengaitkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah dimiliki, dan segala macam. Pokoknya proses mengumpulkan informasi, bisa bertanya kepada guru, bisa bertanya kepada teman, ke orang tua, dan lain-lain. Nah, dari mengamati muncul pertanyaan, maka untuk menjawab pertanyaan harus mencari informasi. Ketika informasi-informasi sudah didapat untuk menjawab pertanyaan, tidak langsung terjawab, tapi harus diasosiasikan dulu. Mengasosiasi ini maksudnya bagaimana? Menganalisis, saling menyambungkan dari referensi satu dengan referensi yang lain, dari hasil jawaban dari guru atau dari hasil jawaban dari teman-teman yang lain, itu diasosiasikan, digabungkan sehingga mendapatkan kesimpulan yang terbaik, kesimpulan tentang konsep yang sedang dipelajari. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang mereka tanyakan tadi, dari proses mengumpulkan informasi dan asosiasi, mereka sudah mendapatkan kesimpulan, maka langkah terakhir siswa harus bisa mengomunikasikan atau mempresentasikan temuan konsep yang mereka dapatkan masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah langkah pembelajaran saintifik. Ketika sudah dikomunikasikan, maka guru kan juga mengamati. Kalau ada miskonsep di sana, miskonsepsi, ada kesalahan konsep, maka guru harus bisa membenarkan. Kalau konsep yang ditemukan benar, maka guru harus bisa memberikan apresiasi positif kepada siswa. Nah, itu adalah pendekatan pembelajaran saintifik. Yang ketiga, ada pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning atau biasa disebut sebagai CTL ya, pendekatan CTL, contextual teaching and learning. Maksudnya pendekatan pembelajaran yang menghubungkan materi ajar dengan situasi kehidupan nyata, namanya juga kontekstual ya. Jadi dalam pembelajarannya ilustrasi-ilustrasi, materi-materi yang diberikan itu sebisa mungkin adalah materi yang bersifat kontekstual, yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Tujuan dari pendekatan kontekstual ini yaitu untuk membantu siswa memahami konsep secara lebih mendalam dengan mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman sehari-hari sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Seperti yang sering saya jelaskan bahwa semakin siswa itu mengetahui relevansi suatu konsep, semakin siswa itu mengetahui relevansi suatu materi matematika dengan kehidupan nyata, maka mereka akan merasakan bahwa bahwa materi yang mereka pelajari adalah materi yang sangat bermakna, sangat bermanfaat bagi kehidupan mereka sehari-hari. Nah, itu adalah tujuan dari pendekatan kontekstual. Yang keempat, ada yang namanya pendekatan open-ended ya. Pendekatan open-ended ini berfokus pada proses eksplorasi konsep matematika secara sistematis, logis, yaitu metode pembelajaran yang melibatkan tugas atau pertanyaan yang memiliki berbagai kemungkinan jawaban. Jadi pendekatan open-ended ini pendekatan yang menggunakan yang menampilkan masalah-masalah permasalahan-permasalahan dalam matematika yang sekiranya bisa diselesaikan dengan berbagai metode, dengan berbagai cara, dengan berbagai macam rumus. Nah, jadi dalam implementasi pembelajaran pendekatan open-ended ini, guru harus bisa memberikan berbagai macam soal, berbagai macam permasalahan matematika yang sifatnya bukan yang sifatnya ini. Maksudnya jawabannya bisa lebih dari satu macam. Maksudnya banyak cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu ya. Contoh banyak sekali ya macam-macam soal-soal open ended kalau Anda cari di mana di internet. Contoh sederhananya misal nih saya punya soal yang merupakan contoh soal open ended ya misal saya punya sebidang tanah berbentuk persegi. Bagaimana caranya saya membagi sebidang tanah berbentuk persegi tersebut menjadi 4 bagian yang luasnya sama? Pasti ada kan banyak banyak cara ya. Cara pertama misal kita potong secara diagonalnya.
diagonal satu dengan kita potong melalui diagonal-diagonalnya ya. Jadi akan menjadi empat bagian sama besar yang berbentuk segitiga. Atau garis simetrinya ya. Dibagi menurut garis simetrinya, maka juga akan terjadi empat bagian sama besar. Dan banyak cara masih yang bisa dilakukan. Dipotong secara vertikal, dipotong secara horizontal. Nah, itu banyak sekali cara. Nah, itu adalah salah satu contoh sederhana dalam soal open-ended. Makanya, apa namanya? Makanya pendekatan open-ended ini berfokus pada proses berpikir siswa dan bagaimana mereka mendekati suatu masalah bukan hanya pada jawaban akhir. Jadi, karena soalnya open-ended, bisa diselesaikan dengan berbagai macam cara, maka dalam pendekatan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan proses berpikir kreatif siswa, ya, yang lebih mengutamakan proses bagaimana mereka mendapatkan jawabannya, bukan hanya fokus kepada hasil akhir saja, tapi juga fokus menilai proses siswa dalam cara dia dalam apa namanya menyelesaikan soal tersebut, cara dia dalam mendapatkan jawaban. Nah, seperti itu. Pendekatan selanjutnya itu pendekatan Realistic Mathematic Education atau RMA ya, Realistic Mathematic Education. Realistik yaitu pendekatan yang menekankan pada pentingnya pengaitan matematika dengan situasi nyata dan pengalaman sehari-hari siswa. Tujuannya yaitu untuk mendorong siswa untuk menemukan konsep matematika melalui pemecahan masalah kontekstual yang relevan dengan kehidupan mereka. Sekarang pertanyaannya, apa sih perbedaan CTL tadi, Contextual Teaching and Learning, dengan RMA? Perbedaan yang paling mendasar bahwa RMA ini hanya digunakan dalam pembelajaran matematika karena dia realistic mathematics education ya, khusus untuk pembelajaran matematika. Sedangkan CTL itu bisa digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, dalam berbagai mata pelajaran, bukan hanya matematika. Misalkan biologi, fisika, bahasa, ya bahasa, PAI dan sebagainya bisa menggunakan pendekatan CTL. Matematika bisa menggunakan CTL atau RME, tapi mata pelajaran lain hanya bisa menggunakan CTL, bukan RME, karena RME ini khusus kepada matematika. Masalah-masalah yang diberikan pun sama-sama bersifat kontekstual ya, jadi sebenarnya tidak tidak jauh berbeda antara CTL dan RME. Pendekatan yang ke berapa ini? Yang keenam ya. Pendekatan yang keenam yaitu pendekatan pemecahan masalah, yaitu metode pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran dengan menghadapkan mereka pada masalah nyata atau hipotesis untuk diselesaikan. Jadi ada yang namanya pendekatan pemecahan masalah. Jadi siswa diberikan soal-soal pemecahan masalah. Ingat, soal-soal pemecahan masalah ini bukan soal yang rutin ya. Soal rutin ini artinya soal yang sederhana yang biasa kita temui di pelajaran sehari-hari. Nah, soal non-rutin ini sifatnya lebih rumit ya. Tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada soal rutin. Soal non-rutin ini adalah soal yang tidak biasa, seperti soal-soal Olimpiade atau soal-soal yang membutuhkan pemikiran, pemikiran yang lebih ya. Soal-soal yang bisa diselesaikan dengan menggunakan memodifikasi dengan menggabungkan beberapa macam cara atau rumus. Nah, itu namanya soal pemecahan masalah. Tujuannya apa? Yaitu untuk melatih siswa berpikir kritis, kreatif, dan sistematis dalam menemukan solusi. Makanya kenapa yang digunakan adalah soal non-rutin yang sifatnya tingkat kesulitannya itu tinggi, yaitu supaya siswa terbiasa. Kalau soal yang rutin kan sudah terbiasa. Makanya untuk meningkatkan tantangan siswa, untuk meningkatkan apa namanya, untuk mengasah pikiran kemampuan siswa, daya berpikirnya, cara berpikir kritisnya, maka diberikan soal dengan tantangan yang lebih sulit, yang non-rutin ya, untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya juga untuk meningkatkan kreativitas siswa. Kenapa? Karena dalam menyelesaikan soal tersebut, soal pemecahan masalah, siswa kan butuh berpikir yang kreatif. Jadi dalam soal pemecahan masalah itu biasanya menggabungkan beberapa rumus yang digunakan. Jadi bagaimana kreativitas siswa dalam menyelesaikan hal tersebut supaya kemampuan kreativitasnya terasah dengan baik.
Selanjutnya juga untuk apa namanya? Melatih kemampuan berpikir siswa supaya lebih sistematis. Jadi terstruktur ya, lebih tersistem, terstruktur. Langkah pertama saya menyelesaikan dulu ini dulu untuk mendapatkan untuk bisa melaksanakan langkah kedua, ketiga dan seterusnya sampai jawaban akhirnya ketemu. Jadi sistematis, runtut gitu ya, terstruktur. Dan pendekatan yang ketujuh yaitu pendekatan deduktif. Deduktif, kalau Anda pernah belajar bahasa Indonesia, jenis-jenis paragraf ya, ada yang namanya pendekatan deduktif, ada paragraf induktif. Kalau paragraf deduktif ini bersifat dari umum ke khusus. Sebaliknya kalau induktif itu dari khusus ke umum. Jadi kalau dalam paragraf deduktif ada kalimat utamanya dulu, lalu dijelaskan dengan beberapa kalimat kalimat khusus setelahnya. Kalau induktif sebaliknya, yang khusus dulu baru disimpulkan di akhir oleh kalimat umumnya. Nah, itu tidak jauh beda dengan pendekatan pembelajaran matematika, ya. Yang pertama, yang pertama tentang pendekatan deduktif yaitu proses pembelajaran yang dimulai dari konsep, hukum atau teori yang bersifat umum untuk diterapkan pada situasi atau contoh spesifik. Jadi, dalam pembelajaran matematika, guru biasanya memulai dengan menjelaskan rumus, ya. Dijelaskan dulu konsep secara teoritis, rumus-rumusnya, ya, teorema-teoremanya, definisinya, itu dijelaskan dulu, baru kemudian diberikan contoh-contoh secara spesifik yang bisa diselesaikan dengan menggunakan konsep yang teoritik, teori dan rumus-rumus yang sudah dijelaskan di awal. Nah, seperti itu. Diberikan rumus-rumus dulu, diberikan teorema-teorema dulu, diberikan definisi dulu, diberikan teorinya dulu, baru diperjelas dengan contoh-contoh yang berkaitan dengan konsep tersebut. Contoh-contoh konkret untuk memperlihatkan penerapan konsep yang sudah diajarkan di awal. Nah, itu adalah pendekatan deduktif. Dari umum dulu, teori dulu, baru contoh-contoh soalnya. Sebaliknya, ada yang namanya pendekatan induktif, yaitu cara belajar yang dimulai dari observasi terhadap contoh-contoh spesifik dan bergerak ke arah pemahaman prinsip atau konsep umum. Dalam implementasinya, dalam konteks pembelajaran matematika, siswa diberikan masalah, diberikan pola atau situasi tertentu, dan diminta untuk menemukan hubungan atau pola matematika yang berlaku. Nah, jadi kalau tadi deduktif diberikan teori dulu, lalu contoh-contoh secara spesifik. Nah, kalau induktif kebalikannya, diberikan contoh-contoh dulu, ya, diberikan contoh-contoh dulu, diberikan pola-pola dulu, ya, diberikan permasalahan-permasalahan dulu, sehingga dari pola, dari masalah, dari contoh yang diberikan, siswa bisa membangun konsepnya, oh ternyata ini mempelajari ini loh. Nah, seperti itu ya. Jadi misal nih, kita dalam mengajarkan katakanlah materi apa namanya SPLDV lah misalkan. Jadi diberikan contoh soal dulu, diberikan contoh soal cerita. Ya, soal cerita yang nantinya bisa diselesaikan dengan konsep SPLDV. Jadi diberikan beberapa contoh soal dulu, cara pengerjaannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, lalu digabungkanlah konsep-konsep itu, ternyata ketemu bahwa konsep ini mengajarkan tentang konsep SPLDV. Contohnya seperti itu. Nah, itu perbedaannya deduktif dan induktif. Nah, ini kita sudah masuk ke aktivitas mahasiswa ya. Artinya materi hari ini sudah selesai sampai di jenis-jenis pendekatan pembelajaran matematika. Selanjutnya ada aktivitas mahasiswa seperti biasa yang harus Anda kerjakan, harus diselesaikan dalam waktu 1 minggu. Dan sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, soalnya hanya ada 5 ya. Dan waktu pengerjaannya 1 minggu, saya rasa itu sangat sangat lebih dari cukup ya. Jangan lupa tugas ini dikerjakan secara individu, bukan kelompok ya. Jadi kalau dikerjakan secara individu, pastinya nanti jawabannya akan berbeda-beda sesuai dengan pendapat Anda masing-masing begitu. Dan seperti biasa jawaban ini juga jawaban dari tugas ini nantinya akan menjadi prasyarat Anda untuk mengikuti perkuliahan di pertemuan selanjutnya minggu depan. Kesimpulan untuk materi hari ini yang pertama, pendekatan pembelajaran matematika beragam sesuai kebutuhan siswa. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada 8 jenis
pendekatan pembelajaran. Selain itu juga masih banyak sebenarnya yang saya jelaskan. Delapan tadi itu adalah yang umum digunakan. Jadi untuk dalam apa namanya dalam menerapkan pendekatan pembelajaran itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa, disesuaikan dengan kebutuhan materinya. Yang kedua, pemilihan pendekatan yang tepat dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan berpikir siswa. Sama dengan pemilihan strategi dan pemilihan model pembelajaran ya. Pemilihan model dan strategi dan pembelajaran yang tepat diharapkan bisa membuat pembelajaran menjadi lebih efektif. Begitu juga dengan pemilihan pendekatan yang tepat diharapkan bisa lebih meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, penting untuk mempertimbangkan konteks tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Ini juga sama dengan prinsip pemilihan metode dan model pembelajaran. Dalam pemilihan metode, model, dan pendekatan pembelajaran harus memperhatikan yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua karakteristik siswa, dan yang ketiga konteks materi yang akan diajarkan. Dan pertanyaan refleksi seperti biasa harus Anda jawab di kolom komentar nanti. Ada tiga pertanyaan di sini. Yang pertama, bagaimana pendekatan pembelajaran yang Anda bahas, bagaimana pendekatan pembelajaran yang dibahas dapat Anda gunakan dalam pembelajaran sehari-hari? Gimana tuh caranya Anda menerapkan pembelajaran tersebut dalam pembelajaran sehari-hari, ya? Yang kedua, apa saja tantangan yang mungkin Anda hadapi dalam menerapkan pendekatan ini? Jadi dari berbagai macam jenis pendekatan tadi, dari apa namanya pengertiannya, ada kekurangan dan kelebihannya. Kira-kira tantangan apa yang Anda hadapi ketika Anda menerapkan pendekatan tersebut? Ya. Dan yang terakhir, bagaimana cara Anda mengatasi tantangan tersebut? Nah, tadi kalau yang kedua kira-kira tantangannya apa? Yang ketiga adalah jawaban dari tantangan atau solusi dari tantangan yang kira-kira akan Anda hadapi dalam penerapan pendekatan pembelajaran yang Anda terapkan. Begitu ya. Jangan lupa untuk dijawab pertanyaan refleksi ini di kolom komentar dengan bahasa Anda sendiri. Terima kasih teman-teman. Materi hari ini saya rasa cukup sekian ya. Untuk lebih memperdalam materi tentang pendekatan pembelajaran matematika, Anda bisa membaca buku referensi yang sudah saya share. Di sana penjelasannya lebih lengkap dan lebih komplit begitu ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan ya, jika sorry Mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilafan, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.